Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Marah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik, kalau gitu saya presensi terlebih dahulu. Afaatin Zahra Nisa, Alvina Eka Wahyuni, Amelia Nabila. Tidak ada. Kemana? Sakit. Sakit Sakit. apa Mbak Amel? Hati. Terus. Adela Wahyu Supriana, Kinara Mami, Hadir. Helen Masito, Tidak hadir. Lisa Setiawati, Hadir. Muhammad Komarudin, Hadir. Mar'atun Najia, Nailin Fauzia, Najla Syafa'aliyah, hadir. Bandel anaknya itu, bandel. Nova Nur Elisa Putri, Nikah. Pratama Wulandari, Syarifah, Nikah. Nia. ya, Vina itu yang apa? Vina Amalia, Hadir. Juliana Mega Putri. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Ada yang masih ingat untuk pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Lupa Bu. Lupa Bu. Bisa lupa Kak, belajar banyak pikiran. Stres. Jadi tentang materi tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Tidak Bu. Tidak ada yang ingat sama sekali. Tidak. Sama sekali. Jadi teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, entah itu fenomena alam, sosial, budaya maupun ilmiah. Terus apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Tidak tahu. Tidak ingat. Tujuan teks eksplanasi yang pertama yaitu memberikan informasi yang jelas dan mendetail mengenai bagaimana dan mengapa suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi. Terus yang kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat dari peristiwa atau fenomena yang dibahas, sehingga pembaca dapat memahami proses yang terjadi secara lebih logis dan sistematis. Terus tujuan selanjutnya, tujuan teks eksplanasi membantu pembaca atau pendengar memperluas pemahaman mereka mengenai berbagai fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi ada yang tahu? Tidak. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu teks eksplanasi biasanya memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Dan yang terakhir, penutup. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau bekerja dengan menekankan urutan kejadian atau tahapan dalam suatu proses. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas seperti karena, sebab, oleh karena
Judul. Baru saya jelaskan tadi. Nggak dengar. Ngantuk, Bu. Diulangi Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi atau penutup. Apa itu pernyataan umum? Ada yang tahu? tanggapan. Pernyataan umum yaitu untuk menyajikan informasi dasar mengenai apa yang akan dibahas dalam teks, termasuk definisi atau deskripsi singkat. Kemudian untuk deretan penjelas atau urutan sebab akibat yaitu memberikan penjelasan dan mendetail mengenai bagaimana fenomena tersebut terjadi, termasuk faktor-faktor penyebab dan akibatnya. Penjelasan ini biasanya mencakup langkah-langkah atau urutan kejadian yang sistematis. Dan yang terakhir, interpretasi atau penutup, yaitu mengulas kembali poin-poin penting dari penjelasan sebelumnya dan memberikan penilaian atau refleksi tentang fenomena tersebut. Namun, tidak semua teks eksplanasi memiliki bagian ini, terutama jika teks hanya fokus pada penjelasan proses saja. Terus untuk yang terakhir, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi biasanya menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Baru dengar, Bu, nggak tahu. Tahu. Konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat seperti karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, dan akibatnya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi kronologis yaitu konjungsi yang menunjukkan urutan waktu atau tahapan proses seperti kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu, dan pertama. Yang ketiga, menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang keempat, sering menggunakan kalimat pasif untuk menekankan proses atau tindakan yang dilakukan, bukan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Yang kelima, menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks untuk menjelaskan hubungan antara berbagai elemen dalam proses yang dijelaskan. Dan yang terakhir, menyajikan informasi secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan tanpa opini atau penilaian subjektif dari penulis. Sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Sedikit, Bu. Apa tadi teks eksplanasi itu? Ada yang tahu? Teks yang berisi fenomena. Fenomena apa? Fenomena Fenomena sosial atau eksplanasi. Terus untuk struktur teks eksplanasi tadi apa saja? Ada 3. Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Sudah paham tentang teks eksplanasi? Sudah. Oke, kalau gitu sekarang kalian bagi menjadi kelompok untuk Jadi berapa, Bu? jadi 7 kelompok. 7 kelompok. Untuk perwakilan kelompok nanti maju ke depan untuk memutar roda
kehidupan. Nanti perwakilan dari daerah maju untuk nanti yang dapat nomor bisa memilih papan yang ada di sini. Nanti dapat gambar apa, lalu menjelaskan mengenai fenomena yang ada di dalam ini. Kemudian dipresentasikan ke depan. Ya, baik Bu. Ayo silakan, Mbak Ami. Aku dikonfirmasi. Still itu trek. Selanjutnya Mbak Zuli. Terus Mbak Ulan. Mbak Dela. Mbak Dina. Dapat gerhana bulan. Seven. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Berapa menit Bu waktunya? 5 menit cukup? Cukup. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Nanti maju ke depan untuk menjelaskan dan mempresentasikan tentang teks ekspresi. Bapak setelah gunung meletus. Sudah selesai? Sudah. Belum. Ada yang belum. Yang sudah selesai boleh maju terlebih dahulu. Mbak Nana silakan. Saya malu. Jangan malu. Ayo maju. Jangan malu. Ya, yuk, ya, yuk. Dina bu katanya gitu. Dina, Mbak Dina silakan. Ayo Mbak Dina. Iya. Siti, Siti, Siti. Dijelaskan Siti. Ya. J. Ya. Kakak. Nanti dijelaskan ya Mbak tentang strukturnya. Ayo Siti. Ayo Siti. Silakan Mbak Dina.
bumi melalui kawah gunung berapi. Gunung meletus dalam menyebabkan kerusakan yang luas di sekitar area letusan sangat berdampak pada perubahan iklim global. Untuk urutan sebab akibat, gunung meletus terjadi karena aktivitas magma di dalam bumi. Magma adalah batuan cair yang berada di bawah permukaan bumi, terbentuk akibat panas yang sangat tinggi di dalam material bumi. Magma ini mengandung gas yang berlarut di dalamnya. Ketika tekanan gas dalam magma meningkat, magma akan bergerak menuju permukaan melalui retakan atau celah-celah di kerak bumi. Yang ketiga yaitu Ya, Bu. atau ulasan. Letusan gunung berapi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan manusia. Abu vulkanik dapat merusak tanaman, mengganggu penerbangan dan menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia. Lava yang mengalir dapat menghancurkan bangunan dan infrastruktur. Oleh karena itu penting untuk melakukan pemantauan dan penelitian terhadap aktivitas gunung berapi guna mengadaptasi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Ini dikumpulkan, Bu. Ya, usah dijawab aja.